Ini ya, saya kasih tahu dulu. Itu anak bayi itu perempuan kan? Iya perempuan. Dia besarnya akan jadi pelacur. Lalu kamu mau tahu suami dia bakalan siapa? Siapa? Wahai Syekh, suami dia adalah kamu. Jadi orang-orang yang ada penyakit bawaan ini bersyukur, karena Allah menaruh sebuah chip maghfirah di situ. Jadi kerja dalam rangka supaya nggak minta-minta, supaya mencukupi keluarga, supaya bisa nyumbang dikit-dikit. Dia menghadap Allah dalam keadaan wajahnya bagaikan bulan purnama. Ini seandainya aku tadi berbuat demikian aja, aku tidak begini, aku tidak begitu. Nah ini kalau yang tidak boleh nih. Nah ini namanya tadi orang yang sangat bodoh. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki hikmah yang ke-17, khususan Syekh Ahmad Shahibul Fathahul Arifin, Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari Al-Fatihah. Hikmah ke-17, ridha dengan yang terbaik. Dalam hikmah yang ini Syekh Ibnu Athaillah berkata, "Ma taraka, tidak tertinggal minal jahli, dari kebodohan syai'an sedikit pun. Man orang arada yang ingin ayyuhdisa untuk terjadi fil waqti pada waktu tersebut ghairama selain kejadian azharahu yang Allah tampakkan, yang Allah takdirkan fihi pada waktu itu. Tidak tertinggal dari kebodohan sedikit pun orang yang ingin apa yang tidak ditampakkan Allah terjadi pada waktu itu. Pengennya yang terjadi itu yang tidak ditakdirkan oleh Allah. Dia tidak ingin yang tidak ditakdirkan oleh Allah terjadi. Waduh, seandainya nih saya dilahirkan sebagai seorang Arab, misalkan gitu ya. Seandainya saya dilahirkan dari rahim itu si konglomerat. Nah itu, kalau saja, nah itu, seandainya, nah itu, ini orang nggak tersisa, kebodohannya udah habis, udah maksudnya udah pol, Marco Pol gitu ya. Kenapa orang yang gak ridho terhadap takdir itu dianggap orang yang paling bodoh? Karena yang memberikan takdir, yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling penyayang kepada kita. Seandainya saya tidak dilahirkan dalam keadaan bapak ibu saya diabetes. Nah, bapaknya udah diabetes, ibunya udah diabetes. Bapaknya meninggal diabetes, ibunya meninggal diabetes. Dia kena diabetesnya. Dia bilang seandainya. Nah, ini udah terjadi kok. Udah terjadi, gennya memang gen begitu. Seandainya saya tidak dilahirkan dari orang tua yang begini, ya Allah. Sama aja Mas Bahrun, saya seandainya tidak lahir sebagai orang Jawa, begitu ya. Kenapa demikian? Karena yang ngasih itu Allah yang maha penyayang. Jadi orang-orang yang ada penyakit bawaan ini bersyukur, karena Allah menaruh sebuah chip maghfirah di situ. Wah, chip maghfirah di situ. Jadi selama ada penyakit itu maghfirah terus dapat tuh. Alhamdulillah. Maka orang yang nggak terima takdir itu orang yang paling bodoh. Karena apa? Yang memberikan takdir itu yang maha penyayang, yang paling sayang kepada kita lebih dari orang tua kita, yang lebih sayang kepada kita lebih dari diri kita sendiri, yang maha adil, yang paling tahu yang adil buat kita yang mana, yang maha bijaksana, yang tahu juga rezeki yang diberikan kepada kita pasnya seberapa tuh. Itu Allah yang maha tahu. Bisa jadi ada orang yang kalau diberi rezeki banyak dia nggak kuat, dia jadi jauh dari Allah. Nah, Allah yang paling tahu nih. Ada orang yang kalau dikasih rezekinya dikit, dia malah jauh dari Allah. Allah kasih banyak. Nah itu ya. Jadi kita gak ngerti. Pokoknya yang Allah berikan itulah yang terbaik. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, hidup ini bagaikan teka-teki. Ada pertanyaan yang harus kita jawab. Dan yang terjadi, ada kunci jawabannya. Dan Allah selalu memberikan dalam hidup ini kunci jawaban yang paling benar. Jadi ketika kita diberikan C untuk nomor 1, aduh kenapa enggak A gitu kan? Kenapa enggak B? Itu Allah udah ngasih jawaban yang paling benar udah buat kita. Porsi harta kita, profesi kita, kita keturunannya dari siapa, bukan keturunan habaib gitu kan?
Itu kita keturunannya dari suku mana, itu Allah udah kasih yang terbaik tuh. C, suku, Allah jadikan suku Jawa. Aduh, kenapa jadi suku Jawa gitu kan? Itulah yang terbaik buat kita. Itu. Nomor 2, jawabannya adalah B. Lahir dari orang tua si A dan si B gitu ya. Aduh, kenapa itu? Jadi Allah selalu memberikan yang terbaik. D, nomor 3. A, sangat kaya. B, crazy rich. C, miskin banget. D, sedang-sedang aja gitu ya. Ternyata Allah ngasih ke kita D. Kita kenapa nggak kaya atau crazy rich? Itu kayak sultan-sultan yang beli klub-klub sepak bola gitu kan. Kenapa nggak begitu? Ya itu. Kenapa Allah kasihnya D? Itulah yang terbaik buat kita. Allah yang Maha tahu. Itu. Allah memberikan ini karena ingin menyelamatkan kita. Itu. Jadi kunci jawaban yang hadir di dalam hidup kita, itulah kunci jawaban yang benar, kunci jawaban yang terbaik. Jangan berharap yang lain, begitu kan? Maka ada sebuah hadis Rasulullah SAW, semua ada takdirnya. Ada yang takdirnya memang bergerak di bidang pendidikan. Dia jadi guru, lalu jadi dosen, dia jadi ustadz, ngajar, TPA dan lain sebagainya. Memang takdirnya begitu. Lalu ada yang takdirnya emang kerja. Ada yang takdirnya bisnis. Lalu ada yang takdirnya kerja sambil bisnis, gitu ya. Sambil kerja dia sambil dagang. Oke, kita lanjutin lagi. Jadi emang ada yang takdirnya begitu. Ada yang takdirnya jadi politisi. Contoh seperti siapa? Ya, Anies Baswedan. Nah, itu ya. Ini amin. Ini jalan terjal nih. Enggak gampang juga jadi politisi ya itu ya. Nah, itu. Politisi itu teman-teman ya Allah itu ya, godaan dunianya luar biasa lah. Maka kalau ada politisi yang lurus, Masya Allah itu luar biasa. Pada kesempatan yang lalu udah saya sampaikan, imamun adil, imam yang adil itu nasabah prioritasnya Allah untuk diberi perlindungan. Ustadz minta perlindungan, minggir. Pengusaha minta perlindungan, minggir. Imam adil dulu. Tuh, saking hebatnya imamun adil. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, imamun adil. Ada 7 kelompok yang diberi perlindungan saat enggak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Pertama dan utama adalah imamun adil. Tuh, profesional, apakah dokter, apakah akuntan dan lain sebagainya, konsultan. Ada juga emang takdirnya jadi seniman. Gitu, kerja ngawur. Namanya seniman, susah diajak kerja sama. Makin banyak tangan, makin gak seneng dia. Itulah seniman. Maka jangan diharapkan jadi teamwork, gak bisa. Dan orang yang udah seniman diajak teamwork gak bisa emang dia. Diajak kamu bagian ini gak bisa, emang udah susah diatur. Dasar seniman tuh begitu tuh. Makin gak bisa diatur, berarti daya seninya makin tinggi. Nah, jadi kalau di tim kita nih ada orang yang gak bisa diatur, jangan-jangan ada seniman dia. Ya, buktinya apa? Banyak pipis gitu ya. Seniman tuh ya. Banyak air seni maksudnya gitu. Nah, jadi seniman begitu. Jadi leader ngawur, jadi bawahan susah diatur. Enggak ada manajemen, enggak ada organisasi di situ. Ya, itulah seniman sejati. Itu. Kalau seniman masih bisa kooperatif, ini masih kurang seniman. Oke. Lalu ada juga yang jadi petani, gitu kan? Memang takdirnya begitu. Masing-masing ada fadilahnya. Lalu kalau yang kerja bagaimana? Kalau bisnis sih kayaknya ini wangi, gitu kan? Kayaknya makmur enak, gitu kan? Oh, jangan salah. Nah, ini saya sudah pernah sampaikan dalam sebuah hadis riwayat Baihaqi, man talabad dunya halalan istighfafan anil mas'alah. Siapa yang mencari dunia secara halal di PT Idola Cahaya Semesta, dalam rangka apa? Istighfafan, menjaga diri dari meminta-minta, anil masalah, wasa'yan an ahlihi, dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarganya, wa ta'attufan ala jarihi, dia berharap bisa ya nyumbang dikit-dikit lah ke Palestina, gitu kan? Tetangga negara, gitu kan? Tetangga rumah, tetangga negara. Laqi Allah, dia menghadap Allah yaumal qiyamati, pada hari kiamat, wa wajhuhu, dan wajahnya mislul qamari, bagaikan komar, bagaikan purnama.
tanpa basuki cahaya. Nah, bagaikan purnama Lailatul Badri pada malam Badar. Wa man talabad dunya, dan siapa yang mencari dunia halal, mukathiron dalam rangka menumpuk-numpuk harta, mufakhiron dalam rangka belagu-belaguan, dalam rangka sombong-sombongan, muraiyan riya, laki Allah taala wa alaihi ghadban wa huwa alaihi ghadban, dia menghadap Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Tuh. Jadi kerja dalam rangka supaya enggak minta-minta, supaya mencukupi keluarga, supaya bisa nyumbang dikit-dikit. Dia menghadap Allah dalam keadaan wajahnya bagaikan bulan purnama. Tuh, luar biasa tuh. Itulah orang yang kerja tuh. Kita bersyukur kepada Allah. Nah, itu ya. Inna minadz-dzunubi la dzunuban la tukaffiruha as-shalah wal shiyam wal hajj wal umrah. Qala wa ma tukaffiruha ya Rasulullah? Qala al-humum fi talabil ma'isyah. Di antara dosa-dosa ada dosa-dosa yang tidak bisa dihapuskan dengan sholat, puasa, haji, umroh. Udah sholat kok dosa itu gak terhapus, puasa, haji, umroh kok gak terhapus juga tuh dosa. Sahabat bertanya, lalu dengan apa menghapuskan wahai Rasulullah? Beliau menjawab, semangat mencari rezeki. Gaspol, wah, gasken. Itu kan. Nah, itu orang-orang yang gaspol, gasken. Itu tuh orang-orang yang diampuni dosa-dosanya tuh. Amin. Itu ya. Bukan orang yang liar, pelongo gitu kan. Nah, itu bukan begitu, tapi yang gaspol, semangat dalam mencari rezeki. Itu dosa-dosanya diampuni. Bahkan orang yang semangat nih, kayak bapak ibu nih, pas pulang capek kelelahan dia. Aduh, capek banget kerja. Kopi gitu kan. Ya Allah. Itu diampuni dosa-dosanya tuh. Masya Allah, udah diampuni dosa-dosanya, dikasih kopi lagi kan. Masya Allah. Kita lanjut. Innallaha yuhibbul mu'minal muhtarif. Allah cinta seorang mukmin yang pekerja keras. Tuh. Jadi yang pekerja lembek, yang kerjanya nggak keras, yang kerjanya santai, asal-asalan, nggak seneng dikasih target, target lagi, udahlah saya kerja seterserah saya aja lah. Nah ini Allah nggak seneng nih yang kayak begini nih. Tapi ketika dikasih target, sip, gaspol, gitu kan? Teman-teman, ada sebuah hadis, al-mu'minul qawiyyu khairu wa habbu ilallah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat lebih baik dicintai daripada mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair, dan pada keduanya ada kebaikan. Yang kuat ada baik, yang lemah ada kebaikannya. Ihris ala ma yanfa'uk, sungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Tuh, memang kita disuruhnya sungguh-sungguh. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'jaz, dan kamu jangan merasa lemah, letih, lesu, lelah, lemes. Wa in asabaka syai'un, kalau kamu tertimpa musibah, fala taqul, jangan ngomong, lau inni fa'altu kana kadza wa kadza. Ini seandainya aku tadi berbuat demikian aja, aku tidak begini, aku tidak begitu. Nah ini kalau yang tidak boleh nih. Aduh, kalau saya tadi begini, saya udah begitu. Nah ini namanya tadi orang yang sangat bodoh. Karena apa? Udah masa lampau, ngapain dipikirin? Nah itu kan, itu gak boleh. Kenapa? Walakin kul, tetapi katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Qadarullah itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Wa ma syaa, dan apa yang Allah kehendaki, fa'al, Allah berhak melakukan. Fa inna lau, karena kata-kata lau, kata-kata seandainya, jikalau, apabila, itu taftahu amalas syaiton, itu membuka perbuatan setan. Nah hati-hati dengan kata-kata lau. Kemarin kalau gue begini nih, seandainya tahun yang lalu begini, seandainya 2 tahun lalu saya bertemu engkau, wah ini ya, sayang aku berjumpa engkau saat ini. Seandainya aku berjumpa engkau 3 tahun yang lalu, wah ini namanya lau yang membuka pintu setan. Akhirnya setan bisik-bisik, udah kamu jangan ridho dengan ketakdir Allah, kamu jangan rela dengan keputusan-keputusan Allah, teruslah mengeluh, terus. Nah itu, lau fa'altu kana kadza wa kadza. Kalau aku berbuat demikian, ini bakal begini, seandainya saja, kalau saja, coba waktu itu. Nah ini kan, harusnya aku tuh
Kayak lagunya siapa tuh? Nah, itu ya. Ku tak bahagia, gitu ya. Melihat kau bahagia dengannya. Ya iya, pasangannya udah rambutnya udah putih. Aku terluka. Yang kamu orang lain yang terluka dia. Ini godaan setan. Tak bisa dapatkan kau sepenuhnya. Aku terluka. Dia terluka dia. Melihat kau bermesraan dengannya. Ku tak bahagia. Melihat kau bahagia. Nah, orang lain bahagia, dia menderita kan? Ini harusnya aku, kata dia gitu kan? Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Harusnya kau cinta dan bukan dia. Wah, itu ya. Kenapa sama kakek-kakek gitu ya? Kenapa nggak sama saya aja? Saya kan ganteng, masih muda. Aduh, kenapa mau gitu kan? Aduh. Ya Allah. Inilah. Ini termasuk orang yang sangat bodoh. Jadi Bapak Ibu, yang terbaik jadi istri kita siapa kira-kira? Saya mau tanya ya, yang terbaik untuk jadi istri. 1, Inara Rusli. Siapa lagi sih yang cantik? Saya udah pada lupa nih ya. Oki. Oke. Dian Sastro. C. Siapa lagi? Ya. Anya. Ini ketahuan masing-masing yang favorit ya. Oke. Ini A, B, C, D. Yang E adalah istri kita. Yang paling tepat yang mana kira-kira? Istri kita. Cerdas semua nih. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. A, Nara Rusli. B, Anya. C, Dian Sastro. D, E, istri kita. Istri kita itulah yang terbaik. Nah, apapun bentuknya gitu. Dialah yang terbaik. Kenapa? Dialah yang Allah jodohkan buat kita. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, saya mau cerita. Ada di dalam kitab An-Nawadir. Ada perempuan cantik, pinter, komunikasinya bagus, halus dan lain sebagainya. Bersuamikan suami tua, jelek. Kalau dilengkapin udah jelek, pendek, pesek, matanya belek, badannya bau ketek gitu kan. Waduh, punya rumah cuman dindingnya dari triplek, lantainya becek, anak-anak ngerengek tiap hari makan tempe orek gitu ya. Ya Allah, ini ada laki-laki yang bingung, kok mau ya itu si perempuan cantik sama kakek-kakek tua jelek itu ya, itu miskin lagi, hidup lagi gitu kan. Suatu saat pemuda itu bicara kepada si perempuan, Neng, sini Neng, mau bicara dong. Kok Neng mau sih sama dia? Itu gimana tuh? Kata si Neng itu, inilah keajaiban. Kata dia, ini keajaiban. Kata dia, ini saya sendiri merasa keajaiban. Dan saya dengan saya menikah dengan dia, saya berharap dia menjadi hamba yang pandai bersyukur. Katanya gitu. Iya, enggak, masalahnya dia dapat musibah soalnya. Lalu saya dengan nikah dengan dia, mudah-mudahan saya tergolong orang yang penyabar. Kata dia, ya Allah, ini hebat banget. Sedangkan pandai bersyukur dan orang yang penyabar adalah orang-orang yang masuk surga. Di dunia nggak apa-apa deh dapat kakek-kakek tua itu, yang penting saya masuk surga. Dan kalau sudah Allah takdirkan, kita nggak bisa mengelak dari takdir Allah. Tuh, ini perempuan luar biasa nih. Bagi perempuan itu yang terbaik adalah kakek-kakek itu tuh. Tapi ini belum tentu nikah ya. Namanya gambar kan, silakan Anda mau artikan nikah atau enggak. Bisa jadi karnaval 17 Agustus gitu kan. Ya, Anda jangan. Ini bisa jadi sama kakeknya nih. Dari tadi hatinya kenapa enggak sama saya ya.
cara mendapatkan surga bagi perempuan tersebut, dia ridho dapat suami kakek-kakek tua jelek. Ya, itu ya. Nah, kalau kita ke Turki itu ada di sana ada menara namanya Menara Maiden. Menara Maiden itu dibangun dulunya pada tahun abad ke-5 sebelum Masehi. Lalu diperbaiki oleh Kesultanan Ottoman. Ini Menara Maiden ini dibangun, kenapa dia dibangun di laut? Karena suatu saat ada seorang putri raja. Putri raja itu dibilang oleh seorang peramal, "Wahai raja, ini putrinya akan meninggal pada usia 18 tahun. Meninggalnya adalah digigit ular." Wah, kalau begitu menjelang kurang lebih pas 18 tahun itu, kira-kira 18 tahun dia harus diungsikan. Diungsikan, dia bikin pulau, dibuat menara. Pulau dibikin sedemikian rupa, dibuat menara supaya ular itu nggak lewat, karena harus melewati laut dulu. Pas ulang tahunnya itu orang pada ngasih hadiah. Ada yang ngasih hadiah pakai bakul, ternyata di bakulnya ular ngumpet. Nah, akhirnya ular gigit dia, meninggallah pas hari ulang tahunnya itu. Nah, jadi ini disebut Menara Maiden atau Menara Perawan. Nah, itu ya. Lalu direnovasi oleh Sultan Utsman. Jadi kalau udah takdir mau kemana aja tuh nggak bisa. Itulah takdir. Jadi Bapak Ibu, takdirnya siapa? Pasangannya itulah pasti suami ibu ya, Neng ya, suaminya itulah takdirnya. Bapak-bapak itu istrinya, itulah takdirnya. Dan itulah kunci jawaban dari Allah, itulah yang terbaik. Mau galak, ya itulah yang terbaik. Mau bawel, itulah yang terbaik. Mau males, itulah yang terbaik. Kalau kurang cakep, itulah yang terbaik. Nah, itu ya. Wajahnya minimalis. Wajah kok minimalis? Maksudnya cakep enggak? Biasa aja gitu kan? B gitu kan? Ya itulah yang terbaik dari Allah. Itulah kunci jawaban dari Allah. Yang udah istrinya jelek, galak, bau gitu ya, tapi malas lagi gitu kan? Tapi bapak dengan itu jadi sabar. Itu ahli surga tuh. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau udah istrinya kutilang gitu ya, kurus tinggi langsing, WTS, wanita tinggi semampai, gitu ya, kinyis-kinyis. Lalu baik, rajin ngaji, ramah banget, asal kita ngelihat senyum, gitu kan? Ya Allah, ini kesabaran kita nggak teruji. Kita gagal jadi orang sabar. Bisa jadi gitu ya. Nah, di akhirat kamu bukan orang sabar. Apaan, istri kamu cantik gitu kan? Tapi udah jelek, males gitu kan? Wah, ini bapak bisa jadi sedang dicetak oleh Allah sebagai penyabar. Kayak tadi tuh perempuan tadi. Nah, saya ambil kisah lagi lah dikit ya. Suatu saat ada, ini cerita takdir ya Bapak Ibu ya. Suatu saat, ini masih di kitab An-Nawadir. Suatu saat ada anak bayi lahir. Lalu si majikan, wah lupa kita nggak punya minyak. Lalu minta budaknya, dak, gitu kan? Dak, cari minyak dak, beli minyak. Akhirnya si budak itu mau beli minyak. Pas beli minyak, ketemu seorang sufi, seorang wali. Tong, mau kemana Tong? Saya mau beli minyak, Pak. Minyak buat apaan? Buat ngusap ini puser itu majikan saya, anaknya baru lahir. Oh gitu, iya. Kamu ini ya, saya kasih tahu dulu. Itu anak bayi itu perempuan kan? Iya perempuan. Dia besarnya akan jadi pelacur. Lalu kamu mau tahu suami dia bakalan siapa? Siapa? Wahai Syekh, suami dia adalah kamu. Ya Allah, berarti saya ntar pas udah gede jadi suaminya pelacur dong. Waduh, gimana ya? Ya udah deh, beli minyak. Suatu saat pas sudah sampai bayi itu, majikannya nggak tahu, dia ambil pisau, ditusuk tuh perut bayi yang baru lahir. Terus wah gitu, dia lari daripada dia punya istri pelacur, mendingan dia bunuh, itu kan? Oh dia lari, udah deh nggak kerja, udah lari, pokoknya lari sejauh-jauhnya. Pindah sampai dia pindah pulau, saking takutnya, saking ingin menghilangkan jejak ini biar mati, dia dikejar, dia pindah pulau. Akhirnya dia hidup di situ.
Lalu lama-lama dia punya duit, kerja lama-lama punya duit, lalu dia lama-lama dagang sukses, akhirnya jadi saudagar. A few moments later, wah, kurang lebih 20 tahun kemudian, lalu akhirnya ternyata itu budak yang udah jadi saudagar itu belum punya istri. Akhirnya anak buahnya nanya, bos, udah kaya nggak punya istri, buat apaan? Gua aja miskin istri 2, gitu kan? Percuma bos, kaya nggak punya istri, gitu. Oke. Akhirnya dia terprovokasi, gitu kan? Oke deh, gimana? Saya mau istri tapi yang tercantik di pulau ini. Siap, kita cariin. Dicari, wah hunting kan, ternyata ada perempuan cantik, kinyis-kinyis. Wah, akhirnya dibawalah perempuan itu ke bosnya. Bos, ini perempuan yang kami temukan, dia paling cantik. Oh ya, kamu siapa? Ya, saya pendatang di sini. Kenapa kamu datang di sini? Saya diusir. Diusir kenapa? Di pulau sebelah itu saya ketahuan pelacur, saya diusir ke sini. Ya Allah, pelacur. Jangan-jangan ini nih lagi, gitu kan? Iya. Tapi dia udah agak lupa lah gitu ya. Akhirnya, tapi kamu masih melacur nggak? Saya udah tobat bos, gitu. Oh ya, kalau udah tobat nggak apa-apa dah, gitu kan? Yang masalah kan duku-duku pisang-pisang. Dulu-dulu sekarang-sekarang, gitu kan? Ya udah, yang masa lalu yang penting barangnya bagus, gitu kan? Secondnya masih tinggi, gitu. Akhirnya nikahlah dia. Pas nikah malam pertama, kan ini quality control kan? Pas quality control, loh kok perutnya ada apanya nih? Ada luka yang cukup parah. Neng, ini kenapa Neng? Iya, ini dulu bekas luka. Lukanya parah banget Neng. Iya. Ceritanya bagaimana? Dulu pas aku baru lahir, itu aku ditusuk oleh budak milik ayahku. Aku nggak tahu salahnya apa, aku ditusuk sama dia. Saya nggak tahu dosa saya apa. Terus, ya Allah, dalam hati suaminya, berarti ini nih yang dulu saya tusuk ternyata belum mati ya. Ya Allah, betul juga jadi istri saya. Takdir. Tapi saya nggak akan bilang ke dia bahwa saya lah yang nusuk. Akhirnya dia bilang, Neng, saya mau kasih sesuatu. Ini serius ya Neng ya? Iya. Tolong jangan deket sama laba-laba. Udah gitu aja. Kenapa mas? Udah pokoknya kamu nurut aja. Dia ingat dulu kata Sufi itu, dia meninggalnya disengat laba-laba. Nah, akhirnya dia bersih-bersih, dia menghindari laba-laba. Suatu saat ternyata ada juga laba-laba dan dia disengat laba-laba. Boro-boro jadi Spider-Man gitu ya. Kalau jadi Spider-Man sih mendingan. Dia mati, nggak ngerti kok disengat laba-laba bisa mati. Saya nggak ngerti itu. Dalam kitabnya begitu. Akhirnya dia mati dan laki-laki itu berkata, betul. Kalau udah takdir kita mau lari kemana aja udah nggak bisa. Itu. Anda mau lari kemana aja? Udah istri Anda emang itu. Mau diapain aja? Mau disesel, udah emang istrinya itu. Gitu ya. Masya Allah gitu ya. Untung bukan pelacur tadi ya. Ya Allah, itulah takdir Bapak Ibu. Jadi orang yang, dan siapakah yang terbaik buat kita? Istri kita, itulah yang terbaik. Tentang takdir Pak Ustaz. Iya. Kita kan dipertemukan istri kita itu kan takdir. Iya. Bagaimana jika setelah dipertemukan tapi kok cerai? Ketemu istri baru yang lebih cantik. Iya. Apakah ini juga takdir? Takdirnya dia nikah 2 kali. Jadi mau lari dari takdir tetap dapat takdir berikutnya. Nah, jadi itu takdir ya. Tapi teman-teman, kalau saya berusaha jadi orang kaya gimana, gitu kan? Saya kerja sungguh-sungguh, saya bisnis gimana kalau takdirnya gini? Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah berhak menghapus takdirnya maupun menetapkan. Ternyata Mas Bahrun ditakdirkan misal rezekinya sedikit. Ternyata Mas Bahrun sungguh-sungguh. Mas Bahrun udah zikirnya kenceng, Masya Allah, sholatnya berjamaah, tahajudnya gak pernah ketinggalan, puasa seminggu 8 kali. Oke lah kalau begitu kata Allah, aku takdirkan, aku hapus takdir Mas Bahrun jadi orang miskin, tapi aku ganti jadi orang kaya. Itu Allah berhak menghapus takdirnya sendiri. Nah, itu disinilah pentingnya kita ikhtiar. Barangkali takdir itu bisa dihapus oleh Allah. Itu hak Allah. Buat apa mau kena meskipun penuh bordir?
tapi nggak dipakai sholat, cahaya wajah jadi redup. Buat apa kita nggak percaya takdir? Bikin sengsara hidup. Wah, itu ya. Jadi begitulah ya teman-teman. Saya bertanya soalnya kata Pak Erwin kalau nanya dapat hadiah. Nanya. Gini Pak, jadi tadi kan kalau orang yang bodoh itu orang yang apa? Orang yang tidak ridho kepada takdir. Ya, berarti kalau gitu sebaliknya orang yang pintar, berarti orang yang terus saya pernah baca juga bahwa sesungguhnya orang yang paham terhadap hakikat ilmu, ya, itu adalah orang yang ridho. Nah, ini apa nih kaitan hakikat ilmu itu dengan ridho? Jadi Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul. Jadi orang yang mafhum mukhalafahnya, logika kontraknya adalah orang yang cerdas itu orang yang ridho dengan takdir Allah. Kenapa? Karena yang ditakdirkan Allah itulah yang terbaik buat kita. Orang yang memahami hakikat ilmu, dia adalah orang yang ridho. Dia memahami hakikat. Jadi ilmu yang hakikat, ilmu yang hakiki. Jadi ada yang syariat, ada yang hakikat. Nah, kalau dia mengetahui hakikat, dia pasti ridho. Gitu. Jadi kalau orang nggak ridho, dia nggak ngerti hakikatnya. Itu contoh si cewek yang tadi dapat kakek-kakek, dia ngerti ilmu hakikat bahwa hakikatnya Allah ingin menjadikan dia wanita penyabar yang dengan itu dia masuk surga. Nah itu. Lalu orang yang sakit, dia tahu hakikatnya bahwa dengan penyakit ini dia diampuni dosa, dia jadi ridho. Ada orang yang tahu hakikatnya dibalik diberikan kemiskinan berarti diringankan hisabnya, dia jadi ridho. Dia tahu bahwa takdir Allah itu nggak bisa diubah, maka ketika perempuan tadi dapat suami yang tua jelek, dia ridho. Takdirnya begitu, hakikatnya dari Allah begitu. Itulah yang diberikan oleh Allah. Nah, jadi orang yang tahu ilmu hakikat sebenarnya bagaimana, dia pasti jadi orang yang ridho. Bisnis gagal, ridho. Kenapa? Allah ingin memberikan yang lebih baik. Allah nggak ingin kita terlibat hal-hal yang haram. Allah nggak ingin kita terlibat yang subhat. Misalkan begitu ya. Nah itu, misalkan begitu. Anak kecil meninggal, bagaimana tuh? Karena demam berdarah. Itu nanti hakikatnya. Nah hakikatnya dia akan jemput bapaknya di surga. Nah, akhirnya dia ridho. Kalau jemput bapaknya di surga, berarti bapaknya masuk surga dong. Nah, kan itu ya. Alhamdulillah saya udah punya tabungan. Ibu-ibu di zaman Rasul, anaknya jihad, meninggal. Anaknya jihad lagi, meninggal lagi. Anak ketiga, kamu ikutin jihad. Jadi akhirnya dia tahu bahwa di balik jihad, syahid, surga. Maka anak-anakku menjadi anak-anak ahli surga. Dia sendiri turun, akhirnya dia juga meninggal di jalan Allah, syahidah juga. Keluarga ini jadi keluarga syahid. Kenapa? Dia kok rela anaknya meninggal? Kok dia rela anak-anak muda ini pada ikut perang? Karena dia tahu hakikat ilmu. Orang tahu hakikat, dia akan ridho. Nah, orang yang nggak tahu hakikat, hanya kacamata syariat, musibah hanya dilihat dengan kacamata syariat fisik, dia susah untuk ridho. Itu. Tapi kalau orang melihat dengan kacamata hakikat, dia lebih mudah untuk ridho. Nah, begitu, wallahu a'lam ya. Yang belum dapat istri mana coba? Yang masih sendiri, tunjuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Ya perbanyak aja mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti kasih orang yang tepat di waktu yang tepat. Maka kita husnudzon kepada takdir Allah. Jadi kalau udah jodoh pasti bertemu. Nah itu kan. Jika aku bukan jalanmu, ku berhenti mengharapkanmu. Jika ku memang tercipta untukmu, wah, ku kan memilikimu. Jodoh pasti bertahan. Wah, udah deh. Udah gitu ya. Demikian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita
Allah berikan kita ilmu hakikat sehingga kita ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.